mengapa pemberdayaan masyarakat itu kemudian dibutuhkan ya, terutama pada masyarakat kita, yaitu pada negara Indonesia yang notabene masih negara yang berkembang. Jadi kalau kita bicara pemberdayaan masyarakat itu memang ada dua ya, jadi ada enabling dan ada empowering. Jadi kalau enabling itu lebih pada pengembangannya ya, kalau empowering itu lebih pada penguatan potensi ya atau daya saingnya ya. Sehingga harapannya memang kedua-duanya itu tercipta satu kemandirian. Jadi kita biasanya pada enabling dulu, pengembangan dulu ya, kemudian baru pada penguatan ya. Sehingga dalam hal ini kita asumsinya di sini adalah bahwasanya masyarakat kita itu masih masyarakat yang belum mandiri. Nah, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jadi kebetulan saya juga punya pengalaman sebagai konsultan di Bank Dunia untuk program pengentasan kemiskinan di Indonesia atau pengentasan kemiskinan di negara dunia ketiga. Jadi saya punya pengalaman di situ selama 3 tahun ya. Yang dulu namanya proyeknya adalah P2KP ya, yang sekarang menjadi PNPM Mandiri. Jadi pengalaman disitulah yang proyeknya itu semuanya yaitu pada pemberdayaan. Jadi intinya memang pemberdayaan pada masyarakat ya. Akan tetapi pada masyarakat miskin terutamanya itu memang ada beberapa kelompok masyarakat yang memang rentan. Artinya sudah tidak bisa diberdayakan lagi. Jadi pada masyarakat yang rentan, terutama ya orang-orang tua, kemudian orang cacat secara fisik, misalkan orang buta ya, dan orang yang berpendidikan rendah ya, itu pada umumnya memang sudah tidak bisa diberdayakan. Ya, sehingga mereka kemudian tetap diberi program yang namanya charity. Ya, charity itu ya semacam program bantuan yang tidak ada nilai kembaliannya. Jadi bantuan yang memang semata-mata bantuan dan tidak perlu dikembalikan dan bukan dalam bentuk pemberdayaan. Jadi istilahnya bantuan langsung ya, atau bantuan sosial langsung. Jadi program P2KP atau PNPM Mandiri itu seperti itu. Yang kedua baru digunakan untuk program infrastruktur. Nah ini sudah mulai pemberdayaan. Artinya dari pembangunan infrastruktur itu harapannya masyarakat bisa memperkuat potensi-potensi atau daya saingnya tadi. Ya, jadi kalau pengembangan itu pada dirinya dalam pengertian pada person-personnya ya. Tapi kalau empowering itu secara massalnya. Jadi kita memfasilitasi agar masyarakat itu potensi-potensinya itu menjadi teraktualisasi. Misalkan daerah itu dulu belum ada jembatan yang menghubungkan dengan daerah lain. Nah, kemudian dibangunlah jembatan. Nah, sehingga dengan jembatan itu menjadi ada akses. Bisa juga akses ke pasar ya, bisa juga akses pendidikan ya. Artinya adik-adik misalkan sekolah itu tidak harus menyeberang sungai ya, tapi sudah bisa langsung memanfaatkan jembatan. Itu kan penguatan potensi ya. Jadi penguatan potensi masyarakat secara umum ya. Nah, semuanya tujuannya adalah untuk kemandirian. Sedangkan program yang ketiga yaitu program kredit bergulir yang diberikan. Sehingga ini juga dalam rangka untuk pemberdayaan dan penguatan, karena kredit bergulir itu pemberdayaannya pada masyarakat itu mampu mengelola usahanya, kemudian penguatannya yaitu mereka akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, multiplier efeknya juga tercipta jenis-jenis pekerjaan baru yang ada di situ gitu ya. Jadi ini adalah juga menghidupkan sektor-sektor real ya pada masyarakat setempat ya.
Ini adalah program-program P2KP atau PNPM Mandiri yang pernah kami lakukan, dan itu masuk dalam ranah pemberdayaan ini. Karena apa? Karena tujuan pemberdayaan itu memang membentuk tidak hanya individu, tapi juga masyarakat. Jadi penguatan di situ menjadi mandiri itu tidak hanya individual, tapi juga secara kolektif. Ya, kolektifnya di mana? Misalkan tadi ada pembangunan jembatan, itu kan dirumuskan bersama-sama. Jadi yang pertama, masyarakat itu diberi hak untuk berkumpul dan berserikat. Nah, kemudian setelah mereka berkumpul, mereka diminta untuk membuat skala prioritas. Kira-kira yang dibutuhkan daerahnya itu apa? Masyarakat lokal itu apa? Dari sini kan berarti sudah kepentingan kolektif ya. Akhirnya masyarakat bermusyawarah dan selanjutnya mereka mengambil keputusan. Ya, keputusan itu kan bisa dengan one man one vote ya, satu orang satu suara ya. Atau mungkin juga keputusan bisa secara aklamasi ya. Seperti baru-baru ini terjadi apa itu? KLB ya di Medan itu ya. KLB-nya Demokrat yang konon banyak yang menyebut KLB abal-abal ya. Jadi ini kan juga di situ one man one vote akhirnya aklamasi ya, secara aklamasi memilih Muldoko sebagai ketua umum ya, Partai Demokrat versi KLB. Nah, ada yang menyebut versi KLB abal-abal. Nah, macam-macam ya, tapi akan terus berlangsung itu ya. Tapi saya intinya tidak bercerita KLB-nya ya, tidak bercerita bahasanya aklamasi ternyata juga menghasilkan konsensus, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan baru ya. Ini ya, jadi ini arahnya ya, sehingga pemberdayaan itu tidak hanya untuk individual ya, tapi juga untuk masyarakat. Jadi kalaupun toh penguatan ekonomi itu juga ada hasil ekonomi dari rumah tangga, artinya peningkatan ekonomi rumah tangga dan juga penguatan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Nah, jadi bentuk dinamikanya adalah dinamika yang diawali dari keluarga atau dari individu ya, yang juga itu berdampak pada masyarakat. Jadi nilai-nilai kemandirian itu. Jadi hendaklah kita nanti dalam merancang ya model-model pemberdayaan itu tidak hanya pemberdayaan secara individual, tapi bagaimana kita mengkonsep ya atau membuat semacam rute ya atau peta jalan ya atau roadmap ya, sekarang istilah kerennya roadmap ya. Jadi membuat roadmap yang pertama-tama yang kita berdayakan adalah individualnya, tapi dalam jangka panjang yang kita berdayakan itu ya masyarakatnya. Ya, sehingga nanti ada semacam organisasi-organisasi sosial di situ ya, atau ada semacam organisasi-organisasi ekonomi. Ya, mungkin terbentuknya koperasi ya, atau terbentuknya unit-unit rintisan simpan pinjam ya. Ya biasanya ini kan kita apa memberdayakan masyarakat itu kan kita pilih-pilih kadang-kadang ya, ada yang pemberdayaan perempuan kan gitu ya, biasanya untuk ibu-ibu rumah tangga. Ya memang pengalaman kami itu banyak yang justru yang diberdayakan itu ibu-ibu. Nah, itu yang paling berhasil ya, termasuk program B2KP dulu ketika dipimpin perempuan itu ya berhasil sehingga sampai mendirikan koperasi. Ya, disebut koperasi simpan pinjam wanita. Oh, saya juga kaget awal-awalnya kok ada simpan pinjam wanita. Oh, ternyata koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh para wanita. Saya salah persepsi waktu itu. Nah, jadi ternyata cukup kreatif juga ya. Cuma namanya saja ya mungkin perlu diberi nama, tidak harus wanita lah yang ditonjolkan. Misalkan koperasi simpan pinjam apa Al Husna atau apa gitu loh ya. Nah, itu sehingga saya sarankan untuk diganti, jangan koperasi simpan pinjam wanita ya, dikira bisa tukar menukar wanita. Oke ya. Kemudian hasilnya ini ya yang diharapkan yaitu tumbuhnya
kompetensi masyarakat. Nah, jadi ada tanggung jawab sosial dan ada kapasitas. Nah, ini dulu banyak kita bahas ya kapasitas ya. Jadi memang kompetensi masyarakat terutama secara kolektif yaitu akan terbentuk kapasitas. Jadi kapasitas itu semacam kedewasaan gitu ya. Jadi masyarakat itu kalau kita buat satu demarkasi itu kan ada masyarakat yang tradisional, ada masyarakat yang modern, kan gitu ya. Kalau kita buat semacam cetak birunya gitu ya. Ada masyarakat yang instabil, ada masyarakat yang stabil. Instabil itu masih rentan, itu perlu ditingkatkan kapasitasnya ya. Ada masyarakat yang belum demokratis, ya masih menentukan pemimpin itu berdasarkan karismanya atau menentukan pemimpin itu berdasarkan keturunannya ya. Ada yang sudah demokratis, menentukan pemimpin memang betul-betul karena kompetensinya. Nah, berarti kalau masyarakat sudah punya preferensi, pilihan-pilihan politik atau pilihan-pilihan perilaku yang lebih rasional, nah, itu berarti mereka sudah punya kapasitas di situ ya. Jadi saya kira mahasiswa cukup paham itu ya. Kalau kita ke desa-desa itu kan banyak ya masyarakat masih memilih pemimpin itu ya tergantung pada Pak Yainya lah. Pak Yainya milih siapa, dia ikut milih siapa. Atau masih paternalistik ya tergantung orang yang punya karisma. Mungkin karena ini keturunan darah biru. Ya sudahlah namanya Pak Lurah itu ya yang punya keturunan darah biru. Dulunya lurah ya anaknya ini layak jadi lurah. Termasuk meskipun anaknya ini perempuan ya ini pokoknya bisa dipilih jadi lurah karena berdasarkan nasabnya atau berdasarkan keturunannya. Tapi pada masyarakat yang lebih rasional ya akan melihat itu ya berdasarkan kompetensi pribadinya, berdasarkan apa semacam personal branding, personal trust ya yang dia bangun. Sehingga ini masyarakat yang rasional lebih ke sana. Jadi meningkatkan kapasitas itu ternyata juga bukan persoalan yang mudah ya. Kami ini ketika di proyek P2KP itu sebenarnya hanya mengintrodusir 3 istilah pokok di situ ya. Yang pertama adalah akuntabilitas ya. Yang kedua adalah transparansi, yang ketiga adalah demokratisasi. Nah, jadi akuntabilitas, transparansi, dan demokratisasi. 3 istilah itu saja misi suci kami ke desa-desa. Sehingga bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas masyarakat itu sehingga mereka menjadi tahu bahwasanya pentingnya transparansi, pentingnya akuntabilitas, dan pentingnya demokratisasi. Kita didik di sana mereka. Jadi ini juga mengarah pada kemandirian. Jadi untuk transparansi akuntabilitas ya tadi yang pertama itu mereka akan menyusun program tadi. Jadi mereka diberi kewenangan menyusun program untuk menentukan prioritas. Nah, ini kan untuk termasuk memilih sebagai koordinatornya siapa. Ini kan demokratisasi ya, demokrasi. Kemudian setelah itu mereka harus membuat proposal. Nah, setelah membuat proposal, kemudian mereka melaksanakan program itu dan membuat laporan keuangannya. Ya, berarti kan kita didik ya akuntabilitas dan transparansi. Kemudian diumumkan kepada masyarakat tentang penggunaan dana itu dan dilaporkan kepada kami selaku pengelola program itu. Ini kan kami mendidik ya, mendidik 3 hal itu dan ternyata dengan proyek itu cukup berhasil. Jadi masyarakat punya kesadaran, punya kapasitas, akhirnya terbiasa mempertanyakan persoalan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi. Sehingga begitu ada penyimpangan, mereka langsung teriak. Nah, jadi ini berarti kita berhasil cara mendidik masyarakat itu. Kemudian kenapa kita ini perlu yang namanya pemberdayaan tadi ya. Jadi sebenarnya mengubah ya. Jadi pemberdayaan ini
tidak semata-mata ya, tidak semata-mata langsung pada masyarakat begitu, tapi ada dasar filosofinya ya, dasar filosofinya. Yang pertama untuk pemberdayaan ini yaitu kita ini kan dulu sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi. Nah, sehingga ini juga akhirnya lebih banyak konsep pemberdayaan karena memang pemberdayaan itu kan konsepnya bottom up ya dari rakyat ya kemudian juga untuk rakyat. Nah, tapi kan itu juga berakibat pada keberhasilan program. Jadi dari ini top down menjadi bottom up. Nah, jadi dari bawah memang konsep pemberdayaan itu harus berbasis partisipasi masyarakat. Nah, jadi tidak dari atas ya nanti kalau Anda mungkin akan melakukan pemberdayaan ya, ya lakukan need assessment dulu lah ya. Jadi need assessment, kita identifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu apa. Jangan-jangan masyarakat tidak butuh di situ ya. Nah, jadi dulu kami juga punya pengalaman ya ketika di Makassar ya, itu adalah salah satu daerah yang dibuat bangunan panti jompo. Nah, kemudian ternyata untuk di Makassar itu panti jompo tidak ada penghuninya. Bahkan penghuninya itu hanya sapi dan kerbau serta kambing. Padahal panti jompo itu di Jawa, di Bali itu selalu penuh. Artinya justru panti jompo itu menjadi pilihan orang tua di sini dan juga alternatif bagi anak yang sibuk bekerja dan orang tidak mempermasalahkan di panti jompo itu sehingga orang-orang tua berkumpul di sana sesuai dengan komunitasnya. Kemudian anaknya setiap akhir pekan mengunjungi mereka silaturahim ya. Mereka kelihatan bahagia bahkan mereka bisa keluar bersama-sama sekedar makan bersama atau rekreatif dan sebagainya. Tapi kenapa ini di Panti Jompo kemudian di Sulawesi di Makassar ini kok tidak laku? Nah, kebetulan di daerah itu masih penganut agama yang masih fanatik, ya, masih tradisionalis. Nah, sehingga ketika kami ajak bicara, kami mulai identifikasi kebutuhannya, kami tanya-tanya kenapa Panti Jompo kok tidak ada penghuninya. Nah, mereka beralasan bahasanya namanya orang tua itu harus dirawat oleh anaknya. Nah, jadi kalau sampai anak tidak merawat orang tua, itu anak dianggap anak durhaka oleh lingkungannya. Yang notabene lingkungannya adalah penganut agama yang fanatik. Sehingga anak itu di sana justru berebut untuk merawat orang tuanya. Karena apabila anak merawat orang tua, mereka akan dapat berkah dan juga akan dapat pujian dari lingkungan masyarakatnya. Nah, kalau ada masyarakat yang berpemahaman seperti itu, kira-kira panti jompo laku apa enggak? Nah, kan enggak laku ya. Jadi panti jompo akhirnya tidak laku karena yang pertama-tama ya anak tentunya takut ya. Nanti mereka akan dicap atau diberi stereotip ya atau labeling sebagai anak durhaka. Ini kan mengerikan ya label itu ya. Nah, sehingga mereka karena kesadaran agama juga dengan sukarela mereka akhirnya justru berebut untuk merawat orang tuanya. Nah, ini kan nilai itu kan penting ya, nilai itu penting sehingga kalau masyarakat sejak awal sudah punya nilai ya atau punya value bahwasanya merawat orang tua itu hukumnya wajib, maka panti jompo akan tidak berhasil. Maka dari itu konsep pembangunan atau pemberdayaan itu juga harus berbasis partisipatif dan mengidentifikasi dulu masyarakat butuh apa enggak gitu ya. Jadi jangan-jangan masyarakat tidak butuh itu ya. Seperti kami juga di Jawa Barat yaitu pernah di Kabupaten mana itu Lebak Jaya ya. Tepatnya di Desa Sukamiskin. Nah, itu di sana kami juga cukup lama ya. Kemudian di situ dibangun jambanisasi atau tempat wisinisasi lah itu ya. Tapi bangunnya itu di tengah-tengah pemukiman penduduk. Nah, ternyata orang Sukamiskin itu hidupnya bergerombol-gerombol. Seperti kalau kita di Banyuwangi itu orang Using ya. Orang Using itu juga bergerombol. Nah, kemudian di tengah-tengah itu
dibangun, ada lahan kosong dibangun. Akhirnya karena tiba-tiba dibangun, mereka sebelumnya kalau beol itu ke sungai ya, yang jaraknya sekitar 500 sampai 600 meter ya kan, cukup jauh juga itu ya. Setelah itu dibangun ternyata mereka tetap ke sungai. Loh, kok enggak laku ini kan itu ya. Nah, akhirnya kita juga disuruh identifikasi ada apa ini kok di Jawa Barat ini enggak laku. Tepatnya di Kampung Sukamiskin itu ya. Kemudian kami juga datang ke sana ya. Setelah kami ke sana ternyata ketika kami wawancara mereka ada beberapa pertimbangan. Ya Pak, saya enggak bisa di situ, enggak bisa keluar Pak kalau beol. Ya. Mohon maaf. Loh kenapa? Iya karena nanti gimana kalau bunyi ya. Kalau bunyi pasti tetangga-tetangga itu dengar. Ya. Jadi karena kan dekat dengan perumahan penduduk ya. Jadi mereka takut pas beol itu bunyi ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mereka juga takut dari makanan yang dikonsumsi. Ya, nanti karena saya makan jengkol sehingga keluarnya jengkol. Wah, si Suto ini makan jengkol, baunya nggak karu-karuan. Ini kan juga berakibat mereka itu tidak ada keberanian ya mandi di situ. Ya. Akhirnya mereka tetap mandi beolnya di sungai. Akhirnya kita rekomendasi pada pemerintah pusat, ya sudah kita harus sesuai dengan kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat lokal situ. Nah, akhirnya kita rekomendasi untuk tetap dibangunkan jambanisasi atau WC-nisasi yaitu di tepi sungai itu. Nah, di tepi sungai yang notabene masih sepi ya, tidak ada orang lalu lalang di sana. Akhirnya kita bangun di situ dengan sumber air yang masih mudah didapat. Ya. Ternyata ketika kita bangun di sana rame di sana ya, berarti mereka kan menganggap the first doing in the morning itu sekaligus rekreatif gitu. Jadi tidak berada di sekitar perumahan penduduk gitu ya. Nah, jadi ini ya gambarannya seperti itu. Jadi saya pun dulu ketika masih SD sampai SMA itu di desa, di kampung ya di Banyuwangi sana. Nah, ketika kuliah tiba-tiba di Jember kos ada WC-nya ya kami tidak bisa juga ya di WC karena belum pengalaman ya. Ya, jadi ini ternyata juga perlu pembiasaan kan. Oke ya, jadi itu yang saya maksud pemberdayaan yang berbasis partisipatif. Jadi harus diidentifikasi dulu ya sebelum kita menentukan modelnya. Model itu kan teori atau konsep yang notabene model itu bisa juga dilahirkan atau dicetuskan atau dipikirkan ya atau hasil penelitian yang terjadi di negara-negara luar negeri sana. Nah, untuk di Indonesia kan harus menyesuaikan. Nanti kira-kira mana yang paling sesuai ya model-model pemberdayaan. Nanti akan macam-macam ya. Jadi pemberdayaan itu tidak hanya pemberdayaan dalam arti keterampilan ya. Nah, pemberdayaan itu kan seperti ranahnya taksonomi belum itu ya. Kan tetap ada 3 ya kompetensi manusia itu. Jadi kompetensi kognitifnya atau pengetahuannya ini juga pemberdayaan. Kompetensi tadi sikapnya itu juga pemberdayaan ya. Yang ketiga adalah kompetensi pada aspek keterampilannya. Jadi tidak hanya keterampilan ya, pada umumnya teman-teman PLS itu pemberdayaan itu kan keterampilan, misalkan keterampilan menjahit, keterampilan desain fashion, keterampilan apalagi kemarin itu memasak ya, dan juga ada keterampilan mungkin dalam hal apa itu make up ya dan lain sebagainya ya. Kemarin ada beberapa kegiatan yang dirancang oleh Bukaprodi seperti itu ya. Namun sebenarnya pengetahuan itu juga penting ya diberdayakan. Bahkan pemberdayaan mungkin nilai-nilai demokrasi pada masyarakat desa atau apa itu literasi dalam bidang kesehatan seperti sekarang itu kan apalagi rame masalah COVID kan ini ya. Dan ini kan juga tugas kita itu kan pendidikan masyarakat ya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya mereka memiliki literasi terhadap corona ini.
Atau lanjutan dari itu juga bagaimana pemberdayaan kita tentang literasi keuangan. Ya, mungkin bagaimana mengatur belanja rumah tangga atau mengatur keuangan uang sakunya, ya juga penting ya literasi-literasi seperti itu. Mungkin kalau mau pilkada juga pemberdayaan tentang nilai-nilai demokrasi di daerah, ya pentingnya menentukan pilihan. Ini juga menjadi sarana kita atau arena kita ya, ranah kita untuk melakukan pemberdayaan pada 3 aspek itu. Jadi aspek kognitifnya, aspek afektifnya atau sikapnya ya, dan yang ketiga adalah pada aspek keterampilannya ya. Nah, ini jadi nanti kalau kita pemberdayaan itu jadi dari yang uniform menjadi variasi lokal yang saya katakan tadi harus diidentifikasi dulu sehingga tiap-tiap daerah bisa jadi berbeda-beda gitu loh ya. Nah, ini kan unik ya kalau tiap-tiap daerah menjadi berbeda-beda. Bahkan kami juga pernah di Lombok itu ya, Lombok dan NTT ya, terutama di Lomboknya itu tentang capacity building yaitu pegawai Pemda. Yang kita sasar yaitu melatih pegawai Pemda. Sehingga kami menemukan di sana ternyata pegawai Pemda di sana itu menuntut tetap 6 hari kerja, jadi hari Senin sampai Sabtu. Ya kalau 5 hari kerja mereka tetap menolak karena ada tuan gurunya, ya seperti tuan guru Bajang itu yang itu bapaknya itu ya, itu ternyata penganutnya hampir seluruh Lombok. Nah, dan beliaunya itu menyelenggarakan pengajian itu seminggu 2 kali. Nah, yaitu pada hari Senin dan pada hari Rabu. Dimulai jam 2. Nah, sehingga orang-orang lebih memilih pulang dan mengikuti pengajian dari Tuan Guru Bajang itu daripada melanjutkan bekerja, ya termasuk pegawai negerinya ya. Sehingga akhirnya ya udah bupatinya ikut-ikutan. Nah, ini kan variasi lokal ya, artinya bupatinya tetap meminta kepada Kemendagri ya dalam hal ini yang Menteri Dalam Negeri untuk memberikan kebijakan khusus Lombok tetap 6 hari kerja yaitu jam 2 pulang. Nah, sehingga bahkan setengah 2 sudah pulang itu ketika ada pengajian. Kemudian di Lombok juga ada kebiasaan bahasanya masyarakat itu menyelenggarakan hajatan itu juga jam 2 siang. Nah, juga sering ada undangan itu jam setengah 2, jam 2 siang. Nah, mereka kan daripada mereka dihukumi oleh lingkungannya kan lebih baik mereka taat pada lingkungannya kan. Nah, dengan demikian ini juga nilai-nilai lokal itu menjadi penting ya untuk dipertimbangkan. Jadi kami awalnya juga heran, ini kok bisa ada Pemda kok 6 hari kerja padahal yang lain 5 hari kerja. Oh, ternyata aspek nilai-nilai kultural atau nilai budaya yang berlaku di masyarakat itu memang memaksa dia untuk mematuhi aturan-aturan sosial dan mereka lebih takut sanksi sosial, ya sanksi dari tuan guru tadi ya atau kelompok pengajiannya dan sanksi dari lingkungannya karena memang punya hajat pada jam-jam kerja. Oke itu ya. Kemudian dari sistem komando menjadi proses belajar. Nah, ini jadi dalam pembelajarannya nanti harus mempertimbangkan pada prosesnya. Jadi tidak semata-mata hasil ya, tapi justru kita tuh yang paling penting adalah pada prosesnya. Jadi kalau kita sebagai narasumber atau instruktur ya dalam proses pemberdayaan hendaklah kita mempertimbangkan proses ini atau lebih memfasilitasi ya kita sebagai fasilitator ya sebagai dinamisator bahasanya yang sedang berproses itu adalah warga belajar kita. Jadi kita ini hendaklah hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian, nah ini program ini harus berkelanjutan. Nah ini rata-rata teman-teman yang pengalaman saya selaku pembina KKPLP ya, kemarin tuh punya program itu ya ketika ada kita saja jalan. Setelah kita tidak ada di situ ya sudah selesai. Bahkan hanya satu kemarin saya menemukan ya, mahasiswa itu punya program mendampingi masyarakat dalam usaha ekonomi, kemudian berlanjut. Ya ini ada mahasiswa PGSD bahkan kemarin itu ya.
dia punya kemampuan dalam bidang IT dan bidang desain, ya. Kemudian mereka membantu masyarakat yang punya usaha bikin masker, ya. Ya, jadi awalnya itu ya usaha baju, ya, karena baju juga mengalami kelesuan. Di daerah situ ada produksi batik di Banyuwangi, ya. Kemudian ada salah satu warga yang menginisiasi, ya, batik itu dijahit menjadi pakaian, kan gitu, ya. Kemudian karena konveksi sudah mengalami kelesuan, mereka berubah menangkap peluang ada produksi masker. Ya, kemudian mahasiswa ini melihat desain masker itu masih terlalu tradisional. Akhirnya dia ubah, ya, desain masker dari kain batik yang lebih modis, lebih milenial. Nah, itu ya. Jadi saya kemarin juga menjahitkan tapi tidak batik, ya, dibuat seperti ini, ya. Jadi kalau dibuat lebih enak, ya, ini, ya. Jadi seperti ini. Jadi itu dan itu berkembang ternyata didesainkan, dibuat macam-macam desainnya, ya, sehingga untuk milenial, untuk perempuan sendiri, laki-laki sendiri, ya, bapak-bapak sendiri, yang hidung pesek sendiri. Jadi macam-macam yang disediakan, ya. Termasuk yang berkacamata itu jenis masker seperti apa. Dia akhirnya mempelajari itu. Ya, kemudian setelah didampingi termasuk pemasarannya juga dengan online, ya. Ternyata ini berkembang gitu loh, ya. Dan selanjutnya mahasiswa ini tetap diminta untuk mendampingi sebagai konsultannya, ya. Gitu. Jadi harapannya kalau kita punya program ya berkelanjutan, ada sustainability-nya, ya. Jadi jangan sampai kita punya program pemberdayaan, punya desa binaan, ya udah setelah kita di sana ya sudah kita enggak mau tahu lah gitu, ya. Nah, seharusnya kan dibina terus, ya, seperti desa binaan yang di Tegal Gede ini, ya, atau di Antirogo. Itu mungkin teman-teman PLS bisa meneruskan, ya, promosinya atau desainnya, ya, covernya dan sebagainya. Nah, kemudian tidak lagi sosial eksklusif tapi sosial inklusif. Nah, jadi menjadikan apa inklusif itu ya berbasis kemajemukan lah. Jadi kita kalau memberdayakan masyarakat, tadi ya nilai-nilainya itu harus nilai-nilai yang apa yang umum, ya. Nilai-nilai yang bisa diterima semuanya, majemuk. Jadi jangan sampai menjadi sektarian atau menjadi apa kelompok-kelompok tertentu saja yang boleh, ya. Nah, ini juga tidak adil saya pikir seperti itu, sehingga harus lebih inklusif. Nah, lebih demokratis dan lebih majemuk, ya. Kita sendiri secara filosofi kan punya dasar yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Berbeda-beda tapi tetap satu, ya. Diversity, unity and diversity, ya. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu dalam satu kesatuan, ini, ya. Jadi tidak dibatasi lingkungan agama tertentu atau tidak dibatasi etnis tertentu, tidak dibatasi golongan ekonomi tertentu, ya, tidak dibatasi lapisan-lapisan seperti itu, tapi bagaimana menjadi lebih inklusif, ya, jadi lebih majemuk. Dari improvement menjadi transformation, ya, jadi harus bertransformasi sehingga jangan berkesan menggurui, ya, tapi biarkan warga belajar itu belajar menemukan pengetahuannya sendiri atau bahkan belajar menemukan keterampilannya sendiri, ya. Jadi nanti dalam implementasinya akan seperti itu. Oke, mengapa pemberdayaan, ya? Ya, jadi ini memang kita memberdayakan itu karena secara fakta, ya, kita amati masih ada ketidakberdayaan masyarakat. Nah, tentunya kita punya data di sini, ya, ada marginalisasi, ada terisolasi, ya, keterbatasan akses masyarakat, ya, baik sosial maupun politik. Jadi kalau kita membuat latar belakang itu pada umumnya kan kita melakukan pemberdayaan karena ada ketidakberdayaan. Mungkin masyarakat itu menganggur, ya. Ya, angka-angka pengangguran yang kita tampilkan, ya. Pengangguran di secara nasional berapa, dari provinsi berapa sampai pada kabupaten X itu berapa penganggurannya. Kemudian dari pengangguran itu kita berdayakan dari sisi ekonomi mungkin, ya.
Kemudian secara ekonomi kita akan mengambil pada keterampilan bidang apa, gitu ya. Silakan ya. Kemudian kalau kita tidak pengangguran, kita juga bisa kemiskinan ya. Mungkin rakyat yang miskin nilainya berapa, atau rakyat yang miskin itu mengelompok di mana saja daerahnya. Pada umumnya kan rakyat miskin itu di daerah pegunungan, daerah pinggir hutan, dan daerah pesisir atau daerah laut. Ya, ya ini kan pada umumnya seperti itu di teori-teorinya. Tapi kemudian dalam 10 tahun terakhir, ya kebetulan saya banyak meneliti juga di Banyuwangi ya. Di Banyuwangi itu justru angka statistiknya berubah sekarang ya. Setelah 3 daerah itu, yaitu gunung, laut, dan hutan ya, itu dijadikan daerah destinasi wisata dengan branding segitiga berlian ya, di Banyuwangi kan begitu ya. Jadi segitiga berlian itu ya ada hutan, ada gunung, dan ada laut. Ya itu ternyata masyarakat 3 daerah itu pendapatannya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pertanian. Nah, sekarang berbalik ya. 10 tahun ya kita bayangkan. Jadi itu keberhasilan pemberdayaan Banyuwangi. Jadi majestiknya di sana ya. 3 berlian. Jadi kalau daerah pantai atau laut itu diwakili oleh daerah Sukamadi sana ya, yang ada teluk hijaunya ya. Kemudian ada pasir Pulau Merahnya ya, dan ada Wedi Ireng ya di sana ya. Itu 10 tahun terakhir ini daerah jadi daerah destinasi wisata, pendapatan masyarakatnya luar biasa. Kemudian daerah tepi hutan ya, biasanya dulu pendapatannya rendah, sekarang setelah jadi daerah destinasi wisata, yaitu daerah sekitar Alas Purwo, nah itu pendapatannya juga lebih tinggi. Kemudian yang ketiga daerah pegunungan yang diwakili oleh Ijen, sehingga ada Ijen, Tour de Ijen, ada Blue Fire ya, yang itu ternyata bisa mengangkat daerah Ijen itu juga muncul hotel-hotel, muncul homestay ya, dan lain sebagainya, di mana Pok Darwisnya ya, kelompok sadar wisatanya sebagai pengelola daerah destinasi wisata itu juga cukup berhasil ya, sehingga 3 daerah itu yang 10 tahun dulu ya itu dianggap daerah yang miskin, ya sekarang menjadi daerah yang surplus, bahkan mengalahkan daerah-daerah pertanian dan perkampungan. Jadi ini ya gambarannya mengapa kita berdayakan, karena memang masih terjadi marginalisasi atau peminggiran. Ya. Kalau perempuan itu ya disubordinasi, sehingga muncul undang-undang KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Itu kan biasanya jadi korbannya kan perempuan. Tapi akhir-akhir ini yang jadi korban agak kebalik ini. Jadi yang jadi korban ini laki-laki sekarang. Jadi banyak suami takut istri sekarang. Ini kan juga yang termarginal itu siapa? Karena bisa kebalik ini dalam jangka panjang. Saya pikir nanti yang jadi korban kekerasan itu bisa suami nanti ya. Ke depan ya, nampaknya akan ada perubahan-perubahan seperti itu. Apalagi perempuan ini sudah masuk dalam pendidikan tinggi ya, kemudian kalau nanti punya suami pendidikannya lebih rendah kan otomatis bisa menekan suaminya kan dia. Apalagi yang perempuan jadi guru atau jadi dosen, suaminya jadi petani, bisa disuruh-suruh dan bisa dimarginalisasi atau mengalami subordinasi ya. Oke, jadi itu kemudian isu kemiskinan dan ketimpangan ya, jadi ini juga masih menjadi isu yang seksi ya untuk dijadikan fokus program, karena memang kemiskinan itu menjadi masyarakat menjadi tidak berdaya. Jadi ada istilah lingkaran setan kemiskinan. Jadi mereka miskin karena gajinya rendah, mereka upahnya rendah karena pendidikannya rendah karena kesejahteraannya rendah, jadi bulat gitu. Jadi kayak turbulensi. Jadi kemiskinan dan ketimpangan itu seperti itu ya.
Kemudian tadi banyak program-program yang ternyata tidak berkelanjutan. Nah, ini juga tugas kita nih. Seperti tadi, dulu program pemerintah itu juga bangun KUD-KUD di tiap-tiap desa. Nah, ternyata juga tidak laku ya. Masyarakatnya nggak siap ya. Membangun SD-SD Inpres di tiap-tiap dusun ya, bahkan ya akhirnya seiring dengan keberhasilan program KB ya, itu ternyata tidak berlanjut sehingga banyak SD-SD yang kemudian di-merger kalau kita lihat di desa-desa begitu ya. Banyak yang tidak berlanjut sehingga justru menimbulkan ketergantungan baru. Jadi harapannya memang tugas kita juga melanjutkan program itu. Jadi kalau kita nanti mengamati ada program yang tidak berjalan, kita bisa merevitalisasi itu ya, menjadikan program itu berjalan kembali. Bisa juga ketidakberdayaan itu dari kondisi struktural masyarakat ya, yang memang di situ ada unsur diskriminasi dan dominasi. Ya, katakanlah ketidakberdayaan masyarakat itu bisa dari aspek pengetahuan ya, bisa juga masyarakat karena didominasi oleh kalangan tertentu ya, sehingga kita tidak ada kesempatan untuk maju. Atau bisa juga ini untuk menggambarkan struktur petani sekarang kan itu ya. Anda bisa meneliti ke sana ya, menelisik ya. Jadi petani ini mengalami kekalahan di dua pasar ya. Di pasar input ya, petani ini kalau membeli barang-barang untuk produksi pertaniannya ya, misalkan membeli bibit itu mahal, membeli pupuk mahal, membeli obat mahal ya, membeli teknologi mahal. Di pasar input kalah petani ya, karena harganya mahal dan harga itu ditentukan oleh pengusaha. Nah, kemudian di pasar output petani juga mengalami kekalahan. Ketika menjual hasil produksi pertaniannya, petani kena maklar-maklar pertanian itu ya. Jadi bahkan negara nyaris tidak hadir di situ. Sehingga harga jual produk-produk pertanian juga cenderung murah karena tidak ada stabilisasi harga. Ya di sini kan jadi permainan akhirnya ya. Petani mengalami dua kekalahan, kalah di pasar input dan kalah di pasar output. Ini kan berarti ada struktur ya, ada struktur masyarakat yang mendominasi. Nah, yang mendominasi adalah ini para mafia-mafia itu ya. Jadi pengusaha itu kan mafia ya, atau maklar-maklar itu mafia yang memang sengaja memberikan blok-blok atau menutup akses petani untuk memasarkan sendiri hasil produksinya. Nah, jadi mereka yang bermain ya. Jadi ini ternyata ada permainan. Itu kan berarti ada struktur ya yang memaksa kita untuk tetap miskin atau memaksa kita untuk tetap dalam posisi tidak berdaya. Nah, itu ya, atau mungkin pembantu. Nah, yaitu yang tidak berdaya ya. Nah, ini kan perlu diberdayakan ya, sehingga dulu kami punya teman itu pas ulang tahun itu semua pembantu di perumahan itu dikumpulkan sama dia. Akhirnya diundang, pembantunya enggak boleh minta izin, enggak usah minta izin ke tuan rumahnya. Wah, akhirnya tuan rumahnya sak perumahan itu geger karena semua pembantunya hilang. Karena diajak oleh dia ke rumah makan ya, dan di sana diajak nyanyi-nyanyi sampai malam. Jadi ini memang cara dia. Jadi saya punya teman yang unik seperti itu ya. Oke, jadi itu kan menunjukkan ketidakberdayaan gitu ya. Oke ya. Nah, ini problem pemberdayaan ya. Nah, kita banyak di sini ya. Kita memberdayakan itu hanya sebagai sarana legitimasi saja ya, untuk kepentingan atau untuk proyek-proyek tertentu ya. Nah, bisa juga adanya bias elit ya dalam perencanaan dan pelaksanaan. Saya katakan tadi ya, jadi hanya menghabiskan anggaran saja ya, sehingga prosesnya langsung tadi top down tadi ya, dari pusat ke bawah. Nah, jadi tidak lagi bottom up, seharusnya kan bottom up ya. Oke, yang terakhir saya ingin sedikit menambahkan ini contoh pada proyek yang pernah kami lakukan ya, nanti ini mungkin menginspirasi aja ya. Jadi itu pun juga apa ya, bervariasi ya artinya ya. Jadi berdasarkan pengamatan kami, karena kami sebagai tim peneliti ya, dan sekaligus juga tim evaluatornya ya.
Itu memperlihatkan bahwa dari P2KP sampai PNPM itu ya memang ada hasil yang cukup menggembirakan tadi, bahkan ada koperasi yang sudah maju tadi ya. Nah, kemudian itu yang dikelola oleh perempuan tadi, itu juga saya temukan di daerah Bogor sana ya. Kemudian banyak daerah yang sasarannya berhasil menjalankan pembangunan ya, terutama tadi ya infrastruktur tadi ya, jembatan, jalan, sarana pendidikan ya, Polindes, ini kami mengawal semuanya ini termasuk ini yang berhasil ya. Tapi ada juga ya daerah-daerah yang mengalami hambatan ya. Ini mungkin kalau Anda menemukan nanti Anda bisa bergabung ke program PNPM Mandiri ini ya. Jadi sinergitas PNPM itu dengan program pembangunan yang lain itu masih kurang. Jadi antara pembangunan desa ya dan pembangunan PNPM itu berbeda ya, sasarannya menjadi berbeda-beda. Padahal seharusnya itu sasarannya sama. Kalau sasarannya masyarakat miskin kan otomatis sama. Berarti memang ada dalam proses pendataan itu yang kurang cermat. Nah, sehingga di sini pembangunan itu sinerginya menjadi berkurang di sini. Jadi karena memang PNPM itu di luar kepala desa. Jadi kalau sudah sampai di desa, ada pengelolanya sendiri yang saya katakan tadi, ditunjuk secara demokratis dan itu bukan bagian dari perangkat desa. Ya biasanya memang perangkat desa itu ada semacam kurang care ya atau apa ya kurang ikhlas begitu. Kenapa tidak melalui desa ya? Kenapa melalui orang itu? Nah, jadi ini kemudian sinerginya menjadi berkurang. Apalagi yang mengelola itu adalah dulu lawan politiknya kepala desa. Nah ini akan menjadi justru berjauhan ini ya. Oke ya, kemudian proses pelembagaan yang kurang mengakar. Jadi memang prosesnya itu kan kayak snapshot itu, jadi sesaat kita di sana. Jadi memang kurang mengakar karena ini akan bagaimanapun masih dari atas proyek ini. Jadi tidak mengakar dan juga ada orang yang menganggap ya bahwasanya program PNPM itu ya hanya sesaat saja, padahal ini harapannya bisa berlangsung terus ya. Sehingga kami juga punya pengalaman di Kalimantan itu kita beri pinjaman kredit bergulir untuk beli apa itu pedet ya atau anak sapi. Ternyata setelah 6 bulan kita cek, ya udah tinggal kandangnya saja, anak sapinya nggak ada. Loh, gimana kok anak sapinya nggak ada? Iya Pak, uang 5 juta itu untuk apa? Itu anak sapi di sini tuh harganya sudah 11-12 juta Pak, 10 juta lah minimal saat itu ya. Nah kalau 5 juta kan nggak nutut Pak, ya sehingga memang tidak kami belikan anak sapi, tapi kami habiskan untuk hitanan anak saya, untuk mantenan anak perempuan saya. Nah, ini jadi kan akhirnya tinggal tamparnya saja kan itu. Nah ini kan belum mengakar kan berarti di sini. Jadi kredit bergulir itu ya dianggap tidak harus mengembalikan begitu saja. Ya. Nah, jadi ada juga hambatan-hambatan seperti itu ya. Kemudian proses penggalian aspirasi atau partisipasi yang kurang ya. Nah, jadi memang masyarakat desa seperti saya katakan tadi masih paternalistik. Jadi kalau diundang itu yang datang ternyata hanya tokoh-tokohnya saja. Atau kalaupun toh datang mereka juga tidak ngomong apa-apa gitu. Yang penting datang, ada makanan dimakan, setelah itu pulang gitu. Jadi yang berbicara atau yang bersuara atau yang menyampaikan aspirasi ya hanya tokoh-tokoh masyarakat saja atau orang-orang tertentu saja. Jadi masih belum ada keberanian. Jadi ini juga tantangan bagi kita sebenarnya adalah medan untuk pemberdayaan dalam arti ada keberanian menyuarakan aspirasi, mungkin ada edukasi untuk itu ya. Sosialisasi program juga masih kurang karena biasanya kita menyelenggarakan 1-2 kali saja ya. Tapi dasar masyarakat ya ada yang hadir, ada yang tidak hadir ya, ada yang malas hadir ya, atau bahkan ada yang takut hadir ya. Nah, atau ada juga yang untuk apa saya hadir ya, macam-macam ya persepsi masyarakat terhadap program itu ya. Oke ya, ini contoh-contoh saja yang nanti mungkin akan kita lanjutkan pada minggu depan ya, termasuk ini yang terkait dengan
tridaya atau infrastruktur yang tadi saya katakan sosial dan ekonomi ya. Kemudian ada persoalan keberlanjutan yang belum memang ini perlu dijaga terus ya. Oke, saya pikir itu dulu yang bisa kami sampaikan ya karena waktunya habis. Ya mungkin minggu depan akan kita mulai di jam 8.50 kita dulu ya, Pak itu kuliah dulu. Mungkin nanti akan saya bicarakan nanti dengan Pak Lutfi untuk agenda. Jadi saya ingin minggu depan meneruskan materi ini. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada adik-adik. Mohon maaf belum bisa menerima pertanyaan. Insya Allah minggu depan kita lebih leluasa. Sekali lagi terima kasih pada Pak Lutfi. Masih mendengar suara saya Pak Lutfi? Siap, masih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sukidin. Teman-teman tadi sudah kita dengar bersama ya pemberian materi dari Pak Sukidin. Tadi juga sudah terjawab juga diskusi dari teman-teman kenapa empowerment atau pemberdayaan itu bagian dari kajian di pendidikan masyarakat ya di program studi kita bersama, karena kita tahu bahwa sasaran program itu adalah masyarakat ya, tentunya edukasi masyarakat itu menjadi poin penting akan keberhasilan dari suatu program pemberdayaan masyarakat. Tadi teman-teman melalui breakout sudah memberikan, saya mohon maaf tadi tidak bisa kita tampung ya satu-satu. Yang terpenting di situ ada bentuk komunikasi dari teman-teman ya, saling berkomunikasi mengapa ya empowerment atau pemberdayaan masyarakat itu masuk dalam konsentrasi di mata kuliah kita ya, atau dalam arti di pilihan di mata kuliah di program studi kita. Tadi sudah cukup jelas ya pandangan dari pemberdayaan masyarakat dari bidang ekonomi ya. Kebetulan Pak Sukidin itu berlatar belakang ekonomi. Beliau tadi memaparkan ya ternyata pemberdayaan masyarakat itu tidak bisa instan gitu ya. Perlu adanya banyak sekali suatu dorongan-dorongan ya, atau faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat ya, termasuk tadi juga disampaikan bahwa pengalaman beliau selama jadi dosen, selama bergabung dengan PNPM Mandiri ya, bisa ke mulai dari Kalimantan dan sebagainya yang sudah beliau singgahi ya melalui program ini, ternyata banyak sekali kendala, bahwa ternyata di situ masyarakat terkadang ada yang masih bingung ya, tidak tahu apa sih sebenarnya program pemberdayaan masyarakat itu ya. Terkadang perlu adanya satu edukasi masyarakat ya, penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya program itu, sehingga mereka akan berpartisipasi aktif. Itu salah satunya ya. Jadi kalau tidak bisa tidak ada edukasi masyarakat ya tentu ya apakah bisa berjalan ya, meskipun sekali lagi pemberdayaan itu kontennya kita berbicara dari berbagai macam aspek ya, tidak hanya aspek pendidikan ya, aspek ekonomi, sosial juga, tapi sekali lagi garda terdepan kita itu ada di bidang pendidikan ya di kita. Jadi ibarat itu kita adalah pintu atau gapura terdepan lah ya. Karena kalau seandainya orientasi langsung mereka berdaya di bidang ekonomi gitu ya. Ya apakah bisa instan begitu? Kan perlu ada proses. Ya, proses yang pertama itu adalah mereka harus sadar dulu. Ya kan? Akan perubahan seperti apa gitu loh. Kalau hanya sifatnya charity, pemberian tadi yang disampaikan Pak Sukidin, selesai. Ya jangan salahkan. Tadi misalnya ada kasus di Kalimantan ya, dikasih uang 5 juta. Ini kan kalau orang belum paham terkait dengan pemberdayaan masyarakat, udah dikasih modal 5 juta, dibelikan pedet, harapannya adalah pedet itu nanti besar jadi sapi, ya sapinya nanti bisa hamil, terus anaknya diberikan ke banyak lain gitu ya, bergulir, ya konsepnya begitu, tapi kenyataannya gimana?
ya kan? Sudah salah sasaran, dikampaikan bahwa loh, di sini harga pedet sudah tidak berlaku Pak 5 juta, harga pedet sudah 11 juta. Ya maka dari itu ya tinggal kandangnya saja. Ya, banyak sekali contoh-contoh pemberdayaan masyarakat yang tidak menguasai konsep atau tidak searah atau mungkin tidak memiliki dasar yang kuat ya. Mungkin asal melaksanakan saja ya. Banyak juga yang gagal. Nah, itu kalau sudah gagal berapa kerugian sudah ya. Nah, ini yang bisa kadang tidak tepat sasaran. Nah, maka di situ di pendidikan masyarakat juga termasuk gabungan ini kita bekali teman-teman ya konsep pemberdayaan masyarakat khususnya itu seperti apa ya. Nah, yang khususnya yang konsentrasi kita adalah fokus di kajian pendidikan ya. Jadi pemberdayaan masyarakat dari aspek pendidikan, fokus kita ke sana. Ya memang tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya, biasanya satu kesatuan, tapi kita di sini menjadi apa ya garda terdepan lah intinya demikian, penentu keberhasilan dan sebagainya. Mungkin itu teman-teman, saya tambahan dari saya ini sudah lewat lebih dari 5 menit ya. Mungkin teman-teman akan kuliah di tempat yang lain. Saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah minggu depan kita mulai kuliah jam 8.50. Insya Allah akan disambung oleh Pak Sukidin. Beliau memberikan materi. Saya kira materinya sangat kaya ya dari pengalaman-pengalaman beliau. Jadi sehingga kita akan coba menjadi kita semakin paham terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi gitu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.